Halo guys, ini sudah mulai tenang ya, sudah mulai tenang, tapi air lautnya sangat keruh dan juga masih goyang. Seperti video saya yang kemarin ini, saya bilang ini air sungai. Jadi ini air tawar ya, bukan air laut. Jadi bisa dibilang namanya air sungai itu nggak ada namanya goyangan sampai beginian atau ombak-ombak beginian, nggak ada guys ya, tenang. Yang ada cuma hanya pasang surutnya aja, tidak ada selebih dari situ, nggak ada. Pasang surutnya aja itu paling kencang. Kalau ini pasang surutnya kelihatan banget dan juga harusnya kelihatan kotor. Nah, kalau untuk angin yang kencang nggak terlalu kencang lagi guys ya, nggak terlalu kencang. Di sini saya kasih tunjuk untuk kecepatan angin di atas 20 ya. 25 sampai ke 30 ya. Kalau kemarin 40 paling minim sampai ke 60. Enggak netap, dia naik turun begitu guys. Jadi sekarang sudah agak mendingan. Nah ini dia guys ya, saya tunjuk. Nah ini nah ini udah mendekati 25 ke 20 ke 30 gitu guys. Itu kecepatannya. Ada arah angin sekarang dari sebelah kanan, itu tepatnya di jam-jam 4 dari sebelah kanan gitu guys putarannya. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, kita tuh masih dalam posisi aman guys ya. Jadi dari lingkarannya, tapi kita sudah berputar-putar, sudah bergeser dari posisi kita berlabuh di sini. Ini ada tanda jangkar merah ini, jadi kita udah berputar-putar ini sampai ke sini guys. Ya, jadi memang kebetulan kita itu ngambil posisi berlabuhnya sama Pandu kemarin itu agak jauhan dari kapal yang samping-sampingan kita itu ya. Ini ada Doris, namanya Doris, tapi flagnya ini registernya Hong Kong. Itu dia kapal Hong Kong, itu kapal tanker juga guys. Jadi nggak tahu, tadi si mualim satu saya bilang, chief officer saya bilang, katanya sampai tanggal 27, 28, 29 mungkin bisa kita keluar katanya, karena masih di belakang kita ini, di belakang kita mau mengarah pulang ke Korea dari Cina ini, kita itu masih di angin kencang guys, begitu maksudnya. Jadi typhoon luar biasa, memang kencangnya, sampai itu anginnya sangat kencang, bunyinya itu sampai gitu kencangnya. Ya wajar ya, karena kecepatan sampai 60 ya, kecepatan angin sampai 60 guys. Dan kebetulan juga seperti berita yang ada masuk di media di Cina ini, itu yang banjir bandang daerah Jiangsu apa ya begitulah, pokoknya ada Jiangsu-nya gitu guys. Itu sampai ribuan itu mobil terendam, bahkan masuk ke rel kereta api yang bawah tanah, bahkan kereta api yang ada penumpangnya banyak di situ juga mereka terjebak. Kalau guys lihat itu berita yang terbaru, kasihan sih, terjebak ya, nggak bisa keluar kemana-mana karena udah air sudah masuk di terowongan kereta api itu. Dan 3 hari yang kemarin itu saya perhatiin dan saya lihat beritanya, baru 12 orang yang meninggal yang dapat ya guys ya, belum yang ditemukan apa gimana. Yang pasti puluhan ribu dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ya begitulah namanya, apa ya, namanya alam yang lagi marah apa gimana, kurang tahu guys. Tapi yang pastinya itu adalah musibah besar itu buat Cina. Dan mudah-mudahan lah jangan ada lagi yang begituan, kasihan. Saya tidak merasa apa gimana ya, bukan merasa sok hibah apa gimana.
atau peduli, yang pastinya secara kemanusiaan aja guys. Bagaimana kalau terjadi itu pada saya atau pada keluarga saya, bahkan ke negara saya, mungkin saya juga merasa sedih melihatnya begitu guys ya. Apalagi zaman sekarang, zaman COVID di Indonesia itu, pemerintah sangat berupaya untuk menangani COVID supaya menurun drastis dengan memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia secepat mungkin untuk mengurangi dampak positifnya itu. Semua dibuat peraturan untuk membatasi ruang gerak, itu semua demi kebaikan masyarakat khususnya Indonesia. Nah, tapi cukuplah itu aja dulu, jangan sampai ada lagi yang namanya ada namanya lagi musibah guys ya. Itu aja. Dan terus seperti yang saya bilang kemarin guys, ini ada berapa ini? Ada puluhan di sini kapal perang yang keluar dari tempat dia, mungkin dari pangkalan mereka ini yang di sebelah sini. Itu kapal perang itu. Kapal perang. Yang itu kapal perang. Yang itu juga kapal perang, yang itu juga kapal perang, yang itu juga mungkin dari sini pangkalannya. Jadi bergerak ke sini untuk ngambil posisi aman karena memang angin itu memang kencang guys ya, yang dijaga supaya jangan terjadi kenapa atau mengakibatkan kerusakan, apalagi itu peralatan militer gitu guys. Tapi yang pasti untuk kabar kami keluar dari sini mau balik ke Korea belum tahu pastinya, nanti lihat cuacanya. Dan biasanya nanti ada panggilan dari telepon dari agen atau dari pandu pilot di sini, dan melalui radio ini radionya, sama ini juga radionya. Ini channelnya 06, ini 06 guys, dan terus ini 69. Jadi kita punya 2 channel di sini untuk pelabuhan ini. Jika ada keperluan tentang informasi menyangkut kapal di sini, begitu guys. Ya begitu aja dulu guys untuk informasinya. Yang pasti yang saya kasih tunjuk ini hanya sebatas bisa dilihat begitu aja guys ya. Seperti biasanya kalau ada Cina ini nggak ada namanya langitnya itu pernah jernih seperti kita di Indonesia, nggak ada. Atau seperti di Korea atau di Jepang, nggak ada. Itu seperti begini terus, kabutnya itu kabut kayak gini, nggak sehat lah kalau saya bilang, karena mungkin produksi pabriknya itu perusahaan besar di sini atau pengelolaan bahan-bahan kimia bagaimana, jadi memang selalu warnanya begini di Cina ini. Nggak pernah yang namanya, saya perhatiin di sini namanya cerahnya atau seterik matahari, nggak pernah kelihatan matahari di sini guys, di Cina ini. Ya beginilah keadaannya, makanya kita bersyukur kita punya langit yang selalu biru, ya gitu guys. Atau juga kita punya udara yang begitu segar di Indonesia guys ya. Oke, gitu aja guys untuk informasinya. Terima kasih telah mengikuti atau menonton konten saya. Mudah-mudahan Anda terhibur, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya ya, biar saya selalu update untuk konten-konten saya selanjutnya ya, pastinya tentang pelabuhan, kapal, terminal, ataupun lautan ataupun cuaca guys. Bagaimanapun posisi kami atau keadaan kami atau kegiatan kami sehari-harinya gitu guys. Terima kasih. Horas.